Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Ahmadi SPD, merupakan CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari UPTSD Ciparai, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Pada kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata coaching supervisi akademik modul 2.3 bersama rekan saya Bapak Jibrani SPD. Baik, assalamualaikum Pak Jibrani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Jibrani? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Jibrani. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Bapak sampai pada pembelajaran Rancangan TP atau modul saya adalah yaitu siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator tujuannya yang diturunkan. Yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan, kemudian bisa mengidentifikasi, mendemonstrasikan, dan juga yang terakhir menganalisis sifat-sifat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Pak. Baik, selanjutnya ini area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam materi sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilan siswa ini di mana siswa bisa menerapkan sifat-sifat gaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Pak. Baik. Kemudian ini yang terakhir Pak, ini strategi apa yang akan Bapak persiapkan? Untuk strategi yang akan saya siapkan adalah yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran discovery learning, di mana siswa itu menemukan sendiri konsepnya dari semua materi yang akan saya ajarkan ini. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti akan ada kelompok-kelompok belajar dan juga saya sudah menyiapkan 3 macam KPD dan setiap kelompok itu dengan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga tentunya menerapkan KSE di dalam pembelajaran. Baik, ini sangat, kalau lihat strategi Bapak ini sangat bagus sekali nih biar tujuan Pak. Insya Allah mungkin mudah-mudahan capailah tujuan yang akan Bapak sampaikan nanti. Baik, mungkin Pak Jupe pada kesempatan kali ini semoga sukses dan saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan hari ini? Udah. Sarapan itu ini belum. Nanti sarapan ya. Sarapan itu penting ya, supaya apa? Supaya belajarnya kita menjadi fokus. Ya, betul. Sini. Kemudian siapa yang mau memimpin doa? Boleh, silakan. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siapa yang berani untuk memimpin menjadi DJ? Edri, silakan. Untuk yang lainnya silakan berdiri semuanya. Boleh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Ini gambar apa? Bersepeda. Ada lagi Bapak masih punya gambar? Satu lagi sudah gambar? Nah, siapa di antara kamu yang hobi bermain sepeda? Oh, banyak yang perempuan. Yang hobi bermain bola?
Yang laki-laki, baik, terima kasih. Karima akan membuka dan menutup pintu. Silakan Karima. Kamu semuanya perhatikan ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Karima. Coba perhatikan demonstrasi yang akan diperagakan oleh Sidik. Sidik akan mendorong meja. Ya, terima kasih. Coba dorong lagi ke sebelah sana atau tarik. Ya, terima kasih Sidik, tepuk tangan buat Sidik. Apa yang terjadi ketika Sidik mendorong meja? Bergeser. Pindah tempat. Kemudian apa yang terjadi ketika Karima menutup dan membuka pintu? Bergerak. Pintunya bergerak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ketika Sidik mendorong meja, ketika Karima membuka dan menutup pintu, kenapa itu bisa berpindah, bisa pintu tertutup dan terbuka? Kenapa bisa begitu? Karena ditarik dan Didorong. Betul, Jaka. Nah, jadi menurut kamu apa sih yang disebut dengan gaya? Gaya adalah Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Terima kasih Edri, tepuk tangan buat Edri. Kamu sudah paham tentang gaya, jenis gaya, sifat gaya, tadi sudah ada contoh-contohnya juga. Nah sekarang kita akan belajar berkelompok. Tapi sebelum Bapak membagikan kelompok, kamu isi dulu asesmen awal ini, ya, yang ada di layar. Setelah diisi, dikumpulkan dan nanti itu yang menentukan kamu kelompoknya dengan siapa. Paham? Sekarang kamu bekerja dengan kelompok kamu ya, berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Udah selesai? Oh, mantap. Ya. Nama saya Edri. Ya, gitu. Tepuk tangan. Nah, lihat ke sana, lihat ke sana. Nah, tepuk tangan. Juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan nyegar. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan nyegar. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ya, tepuk tangan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Daud Ahmadi, merupakan CGP Angkatan 10 dari PTSDN Ciparai, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Juprani dalam rangka pasca observasi pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum Pak Juprani. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak Juprani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mohon waktunya Pak Jika ya. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Jika. Yang pertama ini bagaimana pendapat Pak Juprani setelah menyajikan pembelajaran ini? Baik, setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, setelah direfleksikan memang
pembelajaran yang saya laksanakan itu secara garis besar sudah sesuai dengan alur desain belajar yang saya gunakan. Kemudian area-area pengembangan juga yang saya terapkan sudah sesuai, akan tetapi memang hasilnya masih belum maksimal. Oh, seperti itu. Oke. Ini selanjutnya Pak Jupe ya. Apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang direncanakan itu? Ya, proses pembelajaran sudah sesuai dari yang saya rencanakan, dimulai dengan kegiatan awal, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Kemudian saya juga sudah menggunakan media-media atau konten yang saya siapkan itu sudah tersampaikan semua. Selanjutnya Pak Jupe ya, dapatkah Bapak ini menceritakan hal apa yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut itu Pak? Hal yang saya rasakan ketika pelaksanaan pembelajaran itu adalah di mana saya mendapatkan kepuasan ketika anak itu bisa aktif di dalam diskusi kelompoknya. Yang memang sebelumnya itu anak itu memang banyak, masih ada beberapa anak yang pasif hanya mengandalkan temannya saja ketika bekerja di dalam kelompok. Tapi dalam pembelajaran kemarin itu alhamdulillahnya saya bisa melihat anak itu memang aktif, yang tadinya pasif di dalam diskusi kelompok dan mengerjakan tugas. Dalam pembelajaran kemarin itu mereka bisa ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Menurut saya hal itu yang memuaskan, di samping memang hasil akhir pembelajaran juga memang ya menurut saya sudah cukup memuaskan. Baik, selanjutnya nih Pak Jupe, bagaimana nih perkiraan Pak Jupe mengenai tercapaian tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu adalah bagaimana anak itu bisa menjelaskan tentang gaya. Kemudian bagaimana anak itu bisa mendemonstrasikan tentang gaya dan juga mengidentifikasi gaya di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran yang saya tetapkan kemarin itu menurut saya sudah tercapai. Untuk tujuan pembelajaran. Anak sudah bisa menjelaskan tentang gaya, bahkan kemarin itu anak sudah bisa mendemonstrasikan tentang gaya juga di depan teman-temannya, dan juga sudah bisa mengidentifikasi tentang gaya ketika di tugas LKPD yang diberikan. Oke. Nah ini selanjutnya Pak Jupe ini, lalu apa ini yang menjadi kesulitan siswa ini? Ya, nah tentu saja memang ketika pembelajaran kita tidak mungkin tidak menemukan kesulitan ya Pak ya. Kesulitan yang saya hadapi itu kemarin adalah ketika presentasi. Kalau di dalam diskusi kelompoknya nih anak aktif semua, ya, tapi ketika presentasi mereka masih saling menunjuk, oh si anu aja, oh si anu aja. Artinya memang ketika diberikan presentasi setelah tugas kelompok itu anak itu tidak langsung kelompok satu maju siap semua, tidak, harus ada diskusi lagi, saling tunjuk siapa yang akan menjelaskannya gitu Pak. Menurut saya itu memang kesulitan dari sisi mental yang harus dibuka. Baik, selanjutnya Pak Jupe ini, kemudian apa yang menjadi kesulitan Bapak ya selama ini? Ya itu Pak, jadi kesulitan saya itu memang saya kemarin itu belum bisa memberikan tingkat kepercayaan kepada anak ketika melakukan presentasi. Ini selanjutnya Pak Jupe ya, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak? Baik, memang saya merencanakan, memikirkan ketika refleksi, ketika saya menemukan beberapa kelompok, dari 4 kelompok itu ada 2 kelompok yang memang masih saling tunjuk. Nah rencananya itu memang saya akan menggembleng lagi ya tingkat kepercayaan diri siswa ini agar ketika presentasi di pembelajaran berikutnya itu siswa sudah tidak lagi saling tunjuk untuk siap menjelaskan di depan kelas. Kemudian ini identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Bapak lakukan. Hal yang sudah baik menurut saya ketika pembelajaran yang kemarin itu adalah meningkatnya aktivitas siswa di dalam belajar kelompoknya, itu menurut saya hal yang sudah baik. Kemudian hal yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya harus bisa memotivasi kepercayaan diri siswa untuk bisa tampil di depan kelas.
Baik Pak Jupe, dengan demikian ini apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Saya merencanakan berdasarkan hasil refleksi itu, yang pertama itu yang jelas saya akan mencari pendekatan ataupun strategi lah yang tepat bagaimana saya meningkatkan kepercayaan diri siswa, karena memang menurut saya itu harus dan wajib saya selesaikan permasalahan tentang kepercayaan diri siswa. Kemudian saya juga mencari referensi lah, sumber belajar lain, entah game edukasi ataupun yang lainnya yang memang bisa membantu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri siswa itu ketika tampil di depan kelas. Ya, sementara mungkin awalnya di kelompok dulu, tapi tahapan berikutnya saya akan meningkatkan kepercayaan diri siswa secara personal, pribadi sendiri-sendirinya di depan kelas. Baik Pak Jupe, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu Pak Jupe. Amin. Dalam pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Saya juga ucapkan terima kasih juga ke Bapak karena memang bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kemarin saya hadapi. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih baik lagi berdasarkan solusi yang saya rencanakan yang tadi itu. Baik, ucapan terima kasih. Sama-sama. Saya silakan ada Bapak dari mana? Refleksi dari saya, apa yang dilakukan percakapan tadi antara coach dan coaching sudah bagus. Kalau saya kasih rating itu ya sudah 9, dan coach ini mampu menggali potensi yang ada di coaching itu sendiri, dan rencana pengembangan selanjutnya itu tadi juga sudah ditanyakan. Dari hasil kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi nanti ke depan, baik bukan hanya hari ini ketika memang kita mengikuti program PGP, tentunya yang kita harapkan itu setelah selesai program ini. Yang mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.